Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas mengenai tema Al-Quran Mukjizat Nabiku, dengan tujuan agar adik-adik dapat menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran, dan juga adik-adik dapat mencintai Al-Quran, dapat menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, dan yang terakhir, adik-adik dapat menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemukjizatan Al-Quran, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai pengertian mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata mu'jizatun, mu'jizun, i'jazun, yu'jizu, a'jaza. Awalnya, kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun, dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar nabi dan rasul utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya mukjizat, para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Biasanya, mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Contohnya saja pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman kejayaan tukang sihir, maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah mengalahkan para tukang sihir. Sedangkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam hidup di zaman kemajuan ilmu kedokteran, maka mukjizat utama yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit kusta, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Meski zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW adalah disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, namun zaman itu juga merupakan zaman kesusastraan Arab. Firman Allah menjadi mukjizat utama Nabi Muhammad SAW, karena ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai sastra yang amat sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat serupa dengan Al-Quran, baik pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun hingga zaman sekarang. Jadi, yang dimaksud dengan mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran, kenabian, dan keabsahan risalahnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. A. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. C. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. D. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang terakhir, E. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal disebut mukjizat bila memenuhi kelima unsur tersebut. Selanjutnya, macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mukjizat hissi atau kasat mata. Yang kedua, mukjizat maknawi atau tidak kasat mata. Yang pertama yaitu A. Mukjizat hissi, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Tegasnya, dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera.
Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa juga disebut dengan mukjizat indrawi. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Jadi tidak semua orang itu bisa melihat mukjizat hissi ini. Hanya orang-orang tertentu saja dan pada zaman tertentu saja yang bisa melihatnya. Yang kedua, mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa juga disebut mukjizat ini dengan nama mukjizat akli atau mukjizat rasional. Jadi, mukjizat hissi ini bersifat sementara, hanya pada saat suatu mukjizat terjadi. Sedangkan mukjizat maknawi bersifat universal dan eternal atau abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Selanjutnya yaitu pengertian Ijazul Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak ada yang akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad SAW, bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Profesor Quraish Shihab berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terbukti karena Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir pada zaman itu yang mengira Al-Quran adalah sihir, bahkan mampu melemahkan orang-orang pada masa kini yang ingin membuat kalimat-kalimat seindah ayat-ayat Al-Quran. Sungguh, siapapun tidak akan mampu membuatnya. Sekian penjelasan dari kakak hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami penjelasan kakak tadi dengan baik. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.